di seluruh pelosok negeri ini, dari Sabang sampai Merauke. Semua yang mendengar siaran ini, baik siaran langsung maupun nanti siaran relay yang akan dilakukan oleh banyak channel. Semoga kebahagiaan selalu bersama Anda. Semoga semangat perjuangan tidak pernah padam dalam diri yang ada di sini. Takbir. Takbir. Dan juga semoga semangat perjuangan tidak lekang oleh waktu pada seluruh rakyat Indonesia yang tidak menginginkan penjajahan terus hadir di negeri ini. Setuju? Setuju. Oke. Saya akan sedikit mereview, baru kemudian masuk pada poin yang saya ingin sampaikan. Ada dua yang sangat penting yang saya ingin review. Yang pertama adalah bahwa pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur, Penajam Pasir Utara dan sebagiannya di Kutai Kartanegara, ini syarat kepentingan para oligark. Sudah clear. Dari mana itu? Pemindahan ibu kota negara ini nanti merupakan proyek yang syarat kepentingan para oligark, di mana para oligark ini diuntungkan dari beberapa bagian. Pertama, untung besar karena kompensasi lahan. Ini clear. Jadi kalau dikatakan 180.000 hektar sampai 256.000 hektar ini bukan lahan kosong-kosongan. Di dalamnya ada konsesi-konsesi. Kita udah terangkan kemarin tuh, siapa pemilik konsesi di ring 1, siapa pemilik konsesi di ring 2. Nama-nama sudah disebutkan sana, langsung saja buka di final report yang dikeluarkan oleh Koalisi Bersihkan Indonesia. Tadi sudah ditantang oleh Bung Kozinudin, kalau tidak percaya buktikan, balas apa yang ada di dalam final report itu. Silahkan, bantah yang ada di situ, jangan bawa ke yang lain-lain ya. Kita fokus ke sana. Dan itu kita tahu siapa yang akan diuntungkan dari kompensasi lahan. Ya tentunya yang punya konsesi lahan di situ. Apakah konsesi terkait dengan izin usaha pertambangan 144. Kemudian yang terkait dengan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu. Baik itu hasil ala hutan alamnya maupun hutan tanaman industrinya. Ada nama-nama yang sudah disebutkan Bung Kozinudin tadi itu. Ini harus dibuktikan. Dalam artian kalau mereka membantah, silahkan bantah sekarang ini. Silahkan bantah 56 nama tadi terlibat atau tidak. Kalau tidak terlibat, buktikan sekarang juga. Kami menduga mereka lah yang akan dapat untung besar dari kompensasi lahan ini. Takbir. Yang kedua, untung besar dari pembangunan berbagai sarana prasarana yang ada di sana. Tentu pemain pembangunan konstruksi yang ada di sana bukan pemain ecek-ecek dong. Tapi tentu pemain besar. Diduga kuat pemain-pemain besar. Inilah kontraktor-kontraktor besar. Pengembang-pengembang besar. Baik dalam negeri maupun luar negeri. Kalau begitu siapa yang ada diuntungkan dari situ? Sekali lagi. Para oligark. Yang ketiga. Untung besar dari apa? Dari penyewaan dan penjualan aset-aset negara yang strategis di kawasan DKI Jakarta saat ini. Melalui apa? Pemanfaatan, atau yang kedua melalui pemindah tanganan. Tentu kita tahu bahwa pembangunan ibu kota negara ini membutuhkan anggaran. Salah satu peluang anggaran itu akan kemungkinan besar diambil dari penjualan aset-aset negara yang ada di Jakarta yang akan ditinggalkan. Nah, yang sangat dikhawatirkan itu adalah ketika negara membutuhkan anggaran besar untuk itu, khawatirnya aset-aset ini dilelang dengan harga yang sangat miring, yang hanya bisa dijangkau oleh investor-investor properti yang besar. Sekali lagi, siapa yang diuntungkan? Oligark. Setuju? Setuju. Oke, silahkan pemerintah, rezim membantah soal ini. Sampaikan secara terbuka. Saya pikir kita harus membuka aset-aset ini dilelang dengan harga yang sangat miring, yang hanya bisa dijangkau oleh investor-investor properti yang besar. Sekali lagi, siapa yang diuntungkan? Oligark. Setuju? Setuju. Oke, silahkan pemerintah, rezim membantah soal ini. Sampaikan secara terbuka. Saya pikir kita harus membuka soal ini ya.